Assalamualaikum. Baik. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kajian online membahas kitab Raqaiz fi Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Al-Ustadz Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, di mana beliau adalah salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah dan juga pengajar di Masjid An-Nabawi. Insyaallah kitab yang beliau tulis ini, yang insyaallah akan kita bacakan secara rutin, ini membahas tentang pokok-pokok atau perkara-perkara yang asasi yang hendaknya diketahui oleh setiap orang tua, setiap ayah dan ibu yang menginginkan agar anak-anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya, dan ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh para orang tua, karena tentu saja setiap orang tua menginginkan agar anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Karena anak-anak yang soleh dan soleh yang akan membawa kebahagiaan dan keberuntungan bagi orang tua mereka. Anak-anak yang soleh ini, ya, ketika orang tuanya masih hidup, ya mereka akan punya kepedulian pada orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah lanjut usia, ya mereka akan berusaha bagaimana caranya agar orang tuanya itu bahagia, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para anak, ya, ketika kedua orang tuamu ya sedang imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, ketika kedua orang tua itu ya sudah berada dalam usia yang lanjut, di bawah di bawah penjagaanmu, salah seorang di antara mereka keduanya, fala taqul lahum uf, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka, wala tanharhuma, dan jangan pula sampai kalian membentaknya, wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia, dan waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah, dan tundukkanlah ya sayap kasih sayangmu di hadapan mereka berdua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku sebagaimana mereka telah mendidikku ketika aku masih kecil. Nah, anak yang saleh dia tahu hak orang tuanya, maka ketika orang tuanya lanjut usia, dia akan berusaha bagaimana caranya untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Dia akan jaga perilakunya di hadapan kedua orang tuanya. Berbeda dengan anak-anak yang tidak soleh, anak-anak yang tidak punya keterikatan terhadap agama. Apa yang mereka lakukan? Ketika orang tuanya lanjut usia, mereka tidak peduli, tidak pernah menghubungi, tidak pernah bertanya tentang kabar orang tuanya. Sehingga keberadaan anak yang soleh di tengah-tengah orang tua ini merupakan keberuntungan bagi mereka. Bahkan ketika mereka meninggal dunia pun, keberadaan anak yang soleh ini akan menjadi keberuntungan pula bagi orang tuanya. Jadi keberuntungannya tidak hanya ketika mereka berada di dunia saja, tapi di kehidupan akhirat. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam berkisah tentang seorang ayah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajatnya dalam surga. Kemudian dia mengatakan fa hadza. Dia bertanya-tanya, ini kenapa saya kok dinaikkan derajat saya di dalam surga? Ternyata apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
apa yang dilakukan, apa yang menyebabkan orang tua tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dikatakan kepadanya ada bistighfari waladika. Ini karena istighfar yang dipanjatkan oleh anak-anakmu. Artinya orang tua dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena anak-anaknya yang soleh itu meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tuanya. Ya. Demikian juga doa dari seorang anak ini merupakan salah satu dari 3 amalan yang tidak terputus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, qata'a amaluhu illa min salas." Ya, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, putus amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekahun jariyah. Pertama, sedekah jariyah. Ya, dia mensedekahkan hartanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ketika dia meninggal dunia, maka apa yang dia nafkahkan masih dirasakan manfaatnya, maka ini terus-menerus akan mengalirkan pahala bagi dia. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini juga manfaat bagi seseorang ketika dia telah meninggal dunia. Akan memberikan manfaat kepadanya ketika dia telah meninggal dunia. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah alaihi wasallam, awaladun saleh atau anak yang soleh yang mendoakannya. Ya, anak yang soleh yang mendoakannya. Sehingga keberadaan anak yang soleh itu benar-benar luar biasa manfaatnya dirasakan oleh orang tua. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah? Nah, kita harus punya ilmu sebagai orang tua. Kita harus tahu apa yang kita lakukan, ya, untuk membentuk anak-anak yang soleh ini. Makanya kita berusaha, saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita berusaha untuk membahas, ya, sebuah karya ulama yang sangat hubungannya dengan tujuan kita tadi, agar kita memiliki anak yang soleh. Kita akan coba bacakan kitab Raqais fi Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ini. Jadi kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bacakan ini, ya, bisa memberikan manfaat kepada kita sebagai orang tua atau sebagai calon orang tua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga lahir dari rumah-rumah kita, ya, anak-anak yang soleh dan solehah sesuai dengan harapan kedua orang tuanya. Baik, kita akan coba. Bagi yang ingin membaca kitab, ya, ada kitabnya. Nanti saya mungkin saya ikut bagikan di mana, di FB saya mungkin, atau bisa silakan dicari. Kitabnya ini judulnya Raqais fi Tarbiyatil Abna. Sudah bisa bahasa Arab silahkan cari dalam kelas. Dan juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sudah dibuat e-booknya, judulnya Sukses Mendidik Anak. Ya, jadi bagi yang ingin mengikuti, silahkan dicari kitabnya. Sudah disebar di di internet. Judul e-booknya Sukses Mendidik Anak. Kalau kitab aslinya berjudul Raqais fi Tarbiyatil Abna. Baik, kita mulai baca kitab ini. Ya, insya Allah kita akan baca harfan biharfin. Jadi semua kitab ini akan kita bacakan. Dan ketika memang dibutuhkan di sana, kita akan berikan syarah secara ringkas, penjelasan secara ringkas terhadap apa yang disampaikan oleh al-mu'allif. Qala bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai risalah ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abdillahi wa rasulihi wa alihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada hamba Allah dan Rasulnya, kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad. Demikian juga kepada keluarga, para sahabatnya, ya, seluruhnya. Qala fa inna min ahammil wajibatil jasimah wal amanatil azimah allati yajibu 'ala al-'abdi
ay ya'taniya biha fi hadhihi al-hayah abna. Termasuk kewajiban yang terpenting, ya, kewajiban yang sangat urgent. Demikian juga amanat yang sangat besar yang wajib untuk ditunaikan oleh seorang hamba dan wajib baginya untuk memperhatikan perkara tersebut dalam kehidupannya adalah anak-anaknya. Jadi yang menjadi fokus kita dalam kehidupan ini salah satunya adalah anak-anak kita. Ya. Kenapa? Atau dari sisi mana kita harus memperhatikan mereka? Min haitsu tarbiyatihim wa ta'dibihim wa nusihim wa tawjihihim. Dari sisi pendidikannya. Artinya seorang ayah dan seorang ibu harus memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Wa ta'dibihim. Juga pendisiplinannya. Ta'dib ini bagaimana agar anak tersebut punya etika. Wa nushihim wa tawjihihim. Demikian juga dalam memberikan nasihat dan mengarahkan mereka. Jadi anak itu bukan hanya sekedar diberikan nafkah ya. Justru yang paling penting itu adalah bagaimana memberikan pendidikan kepada mereka. Ini yang sering dilupakan oleh para orang tua. Ya, banyak di antara mereka, terutama ayah ya, merasa bahwa merawat anak itu hanya memberikan fasilitas saja. Ya, tapi yang paling penting anak itu tanggung jawab yang terbesar itu adalah apa? Memberikan pendidikan. Ya, dalam tafsirnya para ulama menyebutkan dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ini akan dibahas oleh beliau. Diperintahkan untuk apa? Menjaga keluarga, menjaga anak. Jangan sampai mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih penting. Makanya beliau mengatakan hal yang perlu diperhatikan oleh para orang tua adalah memberikan pendidikan kepada anaknya, mendisiplinkan anaknya, memberikan nasihat kepada mereka dan mengarahkannya. Kenapa? Fa'innal abna min jumlatil amanat al-azimah allati amara Allah azza wa jalla bi ri'ayatiha wa hifdhiha. Karena sesungguhnya anak-anak itu merupakan amanah yang sangat besar yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya melindungi dan menjaganya. Ya, untuk apa? Mendidiknya, ya, merawatnya dan juga menjaganya. Jadi keberadaan anak-anak itu adalah amanah ini yang harus ditanamkan pada diri seorang ayah dan seorang ibu. Anda punya anak, anak itu amanah. Ya, suatu saat Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak Anda. Jangan kemudian kita punya perhatian sama sekali terhadap anak-anak. Ya. Kata beliau di sini fa'inna min jumlatil amanat al-azim. Nah, anak-anak itu merupakan amanat yang sangat besar yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirawat dan dijaga. Qala kama qala ta'ala inda dzikrihi li awsafil mu'minin walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman. Di antara sifat orang-orang yang beriman, mereka itu adalah walladzina amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Mereka ini adalah orang-orang yang menjaga amanat dan perjanjian mereka. Jadi ini sifatnya orang yang beriman. Ya. Dia bukan masa bodoh dengan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia jaga. Ya, amanah dan perjanjian yang dia buat dia jaga. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah. Janganlah kalian mengkhianati Rasul dan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian dalam keadaan kalian mengetahui. Unzuru barakallahu fiik. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengkhianati amanah. Anda sudah dianugerahi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amanah.
Jangan sampai kemudian Anda khianati amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Amanah ini hendaknya kita jaga. Ya. Amanah ini hendaknya kita jaga, jangan kemudian kita sia-siakan. Demikian juga anak ini merupakan nikmat, anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Maka wajib bagi kita untuk apa? Mensyukuri nikmat tersebut dan menjaganya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa keberadaan anak itu merupakan anugerah. Kata Syekh di sini, Allah Subhanahu kama annahu wahabal hadhihi ni'mah al-'azimah faqala lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha wa yahabu liman yasha qura. Ya. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memberikan anugerah kepada para bapak ya dengan nikmat yang sangat besar. Di mana Allah mengatakan ya hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasan. Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki seorang anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki. Fa innahu qad tan'akum 'alaiha wa 'alaihim huquq wa wajibat. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dirinya. Wa aujaba 'alaihim kepada mereka hukum dan kewajiban, hak dan kewajiban. Wa ja'alaha imtihanan wa ikhtibar dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan anak-anak tersebut sebagai dan cobaan bagi bapaknya. Fa in qamu biha jaha abnaihim Allah Subhanahu wa taala kana lahum indallahi ajrun 'azim. Kalau dia menegakkan kewajibannya tadi sebagai orang tua ya, maka ya, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ajrun 'azim wa thawabun jazil. Dia akan mendapatkan yang sangat besar dan balasan yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita Allah berikan ini kita jaga betul, kita tunaikan haknya, kita tunaikan kewajiban kita kepada mereka, ya, maka kita sebagai orang tua akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in farratu fiha, tapi sebaliknya, wa in farratu fiha wa qad arradu anfusahum lil uqub bihasabi tafsirihim. Namun apabila orang tua menyia-nyiakan tugas ini, menyia-nyiakan anugerah yang Allah berikan, menyia-nyiakan amanah yang Allah telah berikan kepada mereka, ya, di mana mereka tidak memberikan anak-anak mereka, tidak perhatikan apa yang perlu untuk diberikan kepada anak-anak mereka, waqad arradu anfusahum lil uqubah, maka sesungguhnya mereka telah ya membawa diri mereka kepada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bihasabi tafsirihim, sesuai dengan kadar peremehan mereka. Artinya semakin dia meremehkan amanah yang Allah berikan, semakin besar hukuman yang akan dia terima. Maka para orang tua, para aba wal ummah, ya, para ayah dan bunda, ya, hendaknya kita benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh beliau ini. Barang siapa orang tua ini yang tidak menunaikan tugasnya sebagai orang tua, tidak punya kepedulian kepada anak mereka, maka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bihasabi tafridihim, sesuai dengan kadar keremehan mereka. Semakin dia meremehkan, besar pula hukuman yang dia dapat. Ya. Oleh karena itu para ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita pasang telinga kita simak betul apa yang disampaikan oleh beliau ini, agar kita tahu apa yang menjadi hak ya anak-anak kita. Sehingga nanti ketika kita meninggal dunia atau ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memberikan tanggung jawab yang baik. Ya, memberikan pertanggungjawaban yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan
Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nar wa qudha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diri-diri kalian. Barakallahu fikum, perhatikan ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, bukan hanya mereka memperhatikan diri mereka saja, tapi juga hendaknya mereka memperhatikan keluarga mereka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bakarnya berasal dari manusia dan bebatuan. Malaikatun gila syidat, yang dijaga oleh malaikat yang kejam dan bengis. Ya. Ini kita diperintahkan untuk menjaga bukan hanya diri kita saja, tapi juga keluarga kita dari api neraka. Qala fal ayatu as-sahih fi wujubi ri'ayati tarbiyatihim wal inayati bi amwalihim. Maka ayat ini merupakan fondasi yang sangat agung tentang kewajiban menjaga anak-anak dan mendidik mereka serta memperhatikan keadaan mereka. Jadi kalau ditanya apa dalilnya dalam Al-Quran kita harus menjaga dan mendidik anak-anak kita, inilah dalilnya. Ya, para aba wal ummahat Allah, inilah dalilnya. Kalau ada yang bertanya apa tugasnya orang tua, mana dalilnya orang tua itu harus mendidik anak? Ini dalilnya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Baik. Qala al-Khalifatu ar-Rasyid Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu fi bayan ayat allimuhum. Khalifah yang diberi salah satu dari Khalifah Rasyidin, itu sahabat yang mulia Talib, ketika menjelaskan ayat ini dia mengatakan allimuhum wa atiquhum. Ajarilah mereka ya ilmu dan ajarilah mereka ta'dib. Lakukan pendisiplinan kepada mereka. Ini alimuhum itu mengajarkan ilmu. Adibuhum itu kita disiplinkan mereka untuk taat aturan. Dia punya etika. Jadi dari sisi Ali menafsirkan bahwa cara kita menjaga anak-anak kita dari adab neraka itu mengajari mereka. Jadi anak-anak itu diajari ilmu agama, diberikan bekal agama yang baik. Demikian juga mereka diajari dengan adab-adab yang baik. Inilah yang dimaksud dengan menjaga anak dari api neraka. Dengan mengajarkan mereka dan disiplinkan mereka memiliki adab-adab yang baik. Ya. Dan masih banyak lagi ya tafsir salafun terhadap ayat ini yang nadanya sama. Artinya walaupun berbeda teksnya, tapi intinya orang hendaknya memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, memfasilitasi mereka menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ya mencegah mereka dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas orang tua ya dalam rangka menjaga keluarganya dari api neraka. Qala wa sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'kid hadhihi al-amr wa bayanu tahaddumi 'ala al-a'da. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penekanan terhadap perintah ini dan menjelaskan tentang pentingnya perkara ini bagi para ayah. Kata beliau alaihi salatu wasallam ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan setiap kalian itu adalah pemimpin. Tab'an kata ra'in arti dasarnya itu adalah gembala ya. Ra'in itu adalah orang yang menggembala. Ya, setiap kalian itu adalah penggembala dan setiap kalian akan ditanya tentang gembalanya. Itu artinya secara tekstual. Ya, tapi kebanyakan kita mengatakan ra'in di sini dengan pemimpin. Ya, tapi artinya ra'in itu pengembala, ya, orang yang menggembala. Setiap kalian adalah pengembala, setiap kalian akan ditanya tentang gembalaannya.
atau dengan redaksi yang lain, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang apa yang dia pimpin. Qala al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang penguasa, dia adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban ya, tentang kepemimpinannya. Qala wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita adalah pemimpin ya di dalam rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas ya tugasnya tersebut. Ya. Artinya seorang wanita bertanggung jawab atas urusan rumah suami. Nanti dia akan ditanya Subhanahu wa ta'ala tentang urusan tersebut. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Demikian juga seorang hakim, seorang pelayan ya, dia bertanggung jawab terhadap harta tuannya dan dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya tersebut. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah bahwa kalian semua pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ya, ini jelas sekali menunjukkan bahwa orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab yang telah Allah berikan kepadanya sebagai orang tua. Faqauluhu mas'ulun tafsirun bi su'alillahi jalla wa ala lil abd an hadhihi al amanat idza waqafa baina yadayhi atau baina yadayhi yaumil qiyamah. Ya, di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan mas'ul, mereka akan ditanya. Ya, apa maksudnya mereka akan ditanya? Ini pengingat ya, mengingatkan mereka tentang pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba ya dalam amanah, dalam permasalahan amanah. Idza waqafa baina yadayhi yaumil qiyamah. Kalau mereka nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, jadi jangan kita punya anak kemudian saja seakan-akan kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masing-masing kita hendaknya merenung ya. Para abal ummahat yang dimuliakan Allah, masing-masing kita merenung. Ya. Kita punya anak. Anak ini amanah. Nah, sekarang gimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab kita, apa yang akan kita sebutkan atau apa yang akan kita katakan di hadapan Allah. Sudahkah kita ya jalani amanah atau menegakkan amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita? Atau selama ini kita menyia-nyiakan? Kalau memang selama ini kita menyia-nyiakan tugas tersebut, maka hendaknya kita perbaiki. Oh, masih ada waktu. Jangan sampai terlambat. Ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan kepada kita hukuman atas kelalaian yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Kemudian beliau mengatakan ba'du ahli ya, beliau menukilkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Fathul Maulud ya, disebutkan dalam qala ba'du ahli inna Allah subhanahu wa ta'ala yas'alu al-walida an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'ala al-walada an walidih. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya terlebih dahulu kepada orang tua tentang tanggung jawab dia kepada anaknya pada hari kiamat nanti. Sebelum dia bertanya kepada sang anak tentang hak orang tuanya. Sudahkah dia menunaikan hak orang tuanya? Ya. Jadi apa? Ada anak. Nah, antara anak dan bapak ini siapa yang pertama ditanya oleh Allah? Apakah anaknya duluan atau bapaknya duluan? Ada sebagian para ulama yang ditanya duluan itu adalah bapaknya. Ya. Jadi bapaknya yang ditanya terlebih dahulu, baru kemudian anaknya. Fa'innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan
falil ibni ala abihi haq. Ya. Sebagaimana seorang punya hak yang harus ditunaikan oleh anaknya, demikian juga ya seorang anak memiliki hak yang harus ditunaikan oleh bapaknya. Bahkan tadi sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ya bagian ulama menyebutkan bapak itu ditanya dulu, dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala baru anaknya. Ya. Kalau Ibnu Umar beliau menukilkan sebuah asar dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Ya. Qala adib abnaka fa innaka mas'ulun an waladik. Madza adabtahu wa madza 'allamtahu innahu mas'ulun ya an birrika wa tawahiyatihi laka. Kata Abdullah bin Umar, ya, ajarlah anakmu adab. Ya. Karena sesungguhnya engkau akan ditanya tentang anakmu. Apa yang telah engkau ajarkan, adab apa yang telah engkau ajarkan kepadanya. Ilmu apa yang telah engkau ajari kepadanya. Maka sesungguhnya dia akan ditanya tentang baktinya dan juga ketaatannya kepadamu. Ya. Jadi di sini apa? Dari orang tua terlebih dahulu. Jadi orang tua diperintahkan untuk mengajari anak-anaknya agar mengajarkan adab kepada anak-anaknya. Karena sesungguhnya ya, nanti anak-anak inilah yang akan ditanya. Ya, bapaknya ini tentang pertanggungjawaban tersebut, baru anaknya. Ya. Qala ta'ala hafizah fallahu subhanahu wa ta'ala kama awsal abna bi abaihim wa wujubil ihsani ilaihim bi qawlihi wa wasaina al-insana bi walidayhi husna wa qad awsal aba bil abna aidan bi tarbiyatihim wa ta'dibihim. Kama qala ta'ala yusikum fi auladikum. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah berwasiat kepada para anak untuk berbakti kepada bapak-bapak mereka, orang tua mereka, dan wajibnya berbuat ihsan kepada mereka dan kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua mereka. Maka awsal aba aidan. Maka demikian juga Allah telah berwasiat kepada para bapak untuk merawat anak-anak mereka. Bitarbiyatihim untuk merawat mereka dan mengajari mereka. Kama qala ta'ala yusikumullah fi auladikum. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala dia telah berwasiat. Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kalian untuk merawat anak-anak kalian. Ya. Waqad akhbarana Nabiyyuna Karim. Ini maksudnya apa? Yang dimuliakan oleh Allah, bahwa wasiat itu ya diberikan kepada kita bukan hanya untuk berbakti kepada orang tua saja. Jadi memang betul seorang anak dia diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tuanya. Tapi jangan lupa Allah Subhanahu wa taala juga berwasiat kepada orang tua untuk apa? Merawat anak mereka fi aulad. Jadi bukan hanya seorang anak yang wajib untuk berbakti kepada orang tua, namun orang tua juga wajib untuk mentarbiyah, memberikan pendidikan dan merawat anak-anak mereka. Qala waqad akhbarana salawatullahu wa salamuhu alaihi anna liwalidaini tasiran ala abnaihim fi aqaidihim wa adyanihim fadlan an akhlaqihim wa tibaihim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepada kita bahwa kedua orang tua itu memiliki ya pengaruh yang demikian besar terhadap anak-anak mereka. Ya, jadi pengaruh orang tua kepada anak itu fi aqaidihim, terhadap akidah mereka, adyanihim, dan agama mereka. Ya, jadi orang tua ini memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk akidah dan agama anaknya.
Fadlan an akhlaqihim wa tibaihim. Demikian juga orang tua ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak mereka. Jadi kalau misalnya ada seorang anak yang karakter tertentu, ini bentuknya adalah orang tuanya. Jadi kalau orang tua membentuk anak-anak tersebut, maka niscaya anak-anak jadi keras. Ya, kalau anak-anaknya tidak diajari akhlak yang baik, ya, orang tua tidak pernah mengajar akhlak yang baik, mencontohkan akhlak yang baik, anak-anaknya juga akan memiliki akhlak yang buruk juga. Ya, jadi sangat besar sekali kedua orang tua terhadap pembentukan sang anak. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Al Bukhari dan beliau alaihissalatu wassalam, kullu mauludin yulad al-fitrah fa abawahu yuhawidunihi atau yuhawidanihi nasiranihi yumajisanihi kamithil bahim tuntijul bahimah hal tara fiha jadha. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, setiap anak itu dilahirkan fitrah, ini di atas agama Islam. Maka kedua orang tuanya lah, bapak dan ibu yang kemudian menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, atau menjadikan dia sebagai seorang Nasrani, atau menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Seperti hewan ternak. Hewan ternak, dia akan melahirkan hewan ternak. Apakah kemudian kita melihat ketika hewan ternak tersebut keluar dari rahim, ya, dia sudah memiliki tanda? Ya, jawabannya apa? Enggak. Jad'a itu adalah yang dibuat oleh seorang menandai bahwa hewan ternak miliknya. Cap, ya. Biasanya hewan ternak agak bahwa ini milik milik si fulan, dia kasih cap. Misalnya nama pemiliknya Abdurrahman, dia kasih dicas kulitnya. Tidak ada anak lahir dari sapi, dari onta, dari kuda, ya. Tiba-tiba punya cap ini nggak ada. Tapi begitu keluar diberi cap siapa? Oleh pemiliknya. Nah, sama seperti kita dilahirkan, ya. Nah, siapa yang memberikan cap kepada anak tersebut? Yang pertama memberikan cap adalah kedua orang tuanya. Kalau hadza mahsus fa innal bahimah tuntiju fil 'adah wal musyahad bahaim salim wal afad. Maka ini merupakan sangat luar biasa dari Rasulullah SAW, mahsus yang bisa dicerna oleh indera kita. Maka sesungguhnya hewan ternak ketika dia melahirkan, maka dia akan keluar ya, secara kebiasaan, secara fakta yang kita saksikan, dia akan juga mengeluarkan minal uyub wal afad. Dia akan melahirkan seekor anak yang selamat dari cacat. Falaisa fiha jada'u yadiha aw udhiha aw rijliha. Tidak ada atau keterputusan dari tangan atau dari telinga atau dari kakinya. Inna ma yahsul dzalika biha aw ra'iha. Hanya saja munculnya cacat pada diri anak muncul karena kesalahan pemilik hewan ternak tadi atau orang yang ditugasi untuk menjaganya. Nabi ihmalihi atau bifihi mubasyarah. Baik itu karena kelalaiannya atau karena perbuatannya secara langsung. Artinya hewan itu kalau dia lahir, kebanyakannya lahir secara normal. Kemudian bagaimana kok dia bisa misalnya? Itu tidak lain dan tidak bukan karena kelalaian dari yang merawat. Ya. Atau kenapa kok ada cacat di kupingnya terpotong? Biasanya itu sendiri. Tapi mereka kejam sampai memecak pada sapi, ya, telinga kambing untuk dikatakan, oh ini milik saya. Maka munculnya cacat ini lahir, ya. Tapi munculnya setelah apa? Setelah dia lahir kemudian dipelihara, baru muncul kecacatan. Kenapa hubungan pendidikan anak kita? Wah, demikian
demikian juga anak-anak kita. Maka sesungguhnya mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah, di atas fitrah. Fa'idha ta'allam ya al-kadhib al-gisya al-fasada wal-inhiraf al-ghairahu min karat fa'in amrin kharij. Apabila dia belajar dusta, belajar menipu, belajar melakukan kerusakan dan penyimpangan atau yang semisalnya dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, maka itu merupakan perkara yang fitrahnya. Jadi anak kita dilahirkan ya dalam keadaan dia. Oh, kenapa kemudian dia berdusta? Bapaknya ngajarin bohong. Kenapa kemudian dia bapaknya yang ngajarin? Ya, kenapa kemudian dia bapaknya yang mengajarkan? Semuanya itu merupakan perkara dari luar. Ya, imma ayyakuna bisababi su'i tarbiyah aw ihmal fiha. Atau itu muncul karena dia kalah dalam pendidikan yang dia berikan, awil ihmal fiha, atau karena kelalaian dia. Jadi bisa jadi dia tidak mengajarkan keburukan, tapi dia melalaikan anak-anaknya, tidak memberikan pengajaran. Ketika anaknya melakukan suatu hal yang tidak baik, dia tidak berusaha untuk meluruskan. Au bi mu'athirin kharijiyyin min ashabi su' wa ghairihim min al-khulata. Atau keburukan tersebut muncul karena pergaulannya. Karena teman-teman yang buruk, ya, maka muncullah keburukan tersebut. Ya, ketika dia bercampur atau dia tumbuh di lingkungan yang buruk, maka mulai anak-anak tadi memiliki perilaku yang buruk. Ya, yang ini semua tentunya sahabat wal ummahat yang tidak lepas dari kelalaian orang tua. Sehingga anak itu dia keluar dari rahim ibunya di atas agama yang lurus. Kemudian bagaimana kemudian bisa memiliki akhlak yang buruk? Bagaimana kemudian dia bisa memiliki perilaku yang buruk? Itu semua karena faktor eksternal. Yang ini kembalinya pada apa? Pada kelalaian orang tua. Bisa jadi dia yang mengajarkan keburukan, atau memang dia tidak mengajarkan keburukan, tapi dia melalaikan pendidikan agama yang tidak berusaha untuk meluruskan perilaku-perilaku buruk yang ada pada anak-anaknya. Nah, dari sini kita tahu pentingnya tanggung jawab orang tua. Jadi, oleh karena itu beliau mengatakan ahamiyati hadhihi wa awamiha wa li ahamiyati hadhihi al-amanah wa azmiha huna ahamma ra'is wa asas yanbaghi ala kulli walidin ya'taniya biha liyatahaqqaqa lahu matlab nabil wal maqsad al-jalil. Ya, karena pentingnya ini dan demikian besarnya amanah ini, maka melalui ini saya akan menyebutkan asas-asas yang pondasi-pondasi yang terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua agar dia bisa menegakkan, agar dia bisa menunaikan jawab yang mulia ini. Wallahu ta'ala ini di latar belakang beliau sebutkan, ini yang menjadi latar belakang beliau menulis risalah ini, atau asal muasalnya ini khutbah Jumat, khutbah Jumat kemudian ditambahkan menjadi sebuah risalah. Ini yang menjadi background beliau mengutarakan permasalahan ini, karena melihat demikian besar amanah yang ada dari para orang tua, sehingga mereka hendaknya mengetahui apa saja asas atau pondasi yang perlu mereka persiapkan dalam mendidik anak-anak mereka. Baik, demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan permasalahan pertama atau Rakizatul Umum. Asas yang pertama di pendidikan anak itu ikhtiar zaujah salihah, memilih istri yang salihah. Bagaimana ini? Apa hubungannya pendidikan anak dengan istri yang salihah? Insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang billahi ta'ala. Baik, sekarang kita akan coba jawab beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan
bagi para pendengar yang ingin bertanya, silahkan di WA ke nomor admin 0812 8281 5947. 0812 8281 5947. Ya, silakan para pendengar di mana berada, barang siapa yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor tersebut. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan dari pendengar. Ya. Bismillah, Assalamualaikum, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan seluruh jemaah yang sedang mendengarkan juga dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tetangga saya memiliki dua anak angkat laki-laki dan perempuan. Akan tetapi mereka tidak pernah disusui secara langsung oleh ibu angkatnya. Maaf, untuk pendidikan agama pun menurut saya jauh dari kata baik dan anak yang perempuan sempat pindah agama. Bagaimana pertanggungjawaban dari orang tua angkat atau tetangga saya, dan apakah saya selaku tetangga bisa membantu anak-anaknya untuk belajar agama lebih jauh? Baik, Allah alam, ini anak angkat posisinya apa? Ya. Eh, Ketika memang dia sudah dipasrahkan untuk mendidik kedua anak tersebut, ya maka hendaknya dia jalan amanahnya. Ya. Untuk apa? Memfasilitasi agar anak-anak tersebut diberikan pendidikan. Walaupun hukum asalnya yang bertanggung jawab itu adalah kedua orang tuanya. Tapi karena dia dari awal dia sudah menerima tanggung jawab tersebut, maka dia pun itu bertanggung jawab. Ya. Karena kalau memang tidak ingin bertanggung jawab, ngapain dia angkat anak kan? Karena konsekuensinya kalau dia angkat anak, jadi dia harus memberikan pendidikan. Ya, memberikan pendidikan kepada anak-anak tersebut. Maka dia pun akan dimintai pertanggungjawaban nanti, walaupun yang tentunya yang paling apa yang paling ditekankan adalah orang tuanya yang harus bertanggung jawab terlebih dahulu. Kenapakah saya selaku bisa membantu anak-anak untuk belajar agama lebih lanjut? Ya, bisa. Ya, namanya tugas berdakwah itu tugas bersama. Ya, dia kalaupun tidak memiliki kita sebagai tetangga tidak memiliki tanggung jawab secara langsung, tapi tidak mengapa tapi kemudian mencoba berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk beragama dengan lebih baik. Baik, ada lagi yang bertanya dari admin? Kalau tidak ada, ini kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di kesempatan yang akan datang di waktu yang sama kita akan lanjutkan pembacaan kitab Rukais ini. Kami ke-6. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.